Salam jumpa. Pemirsa, sosok mantan wartawan yang menjadi narasumber Meniti Harapan kali ini tidak asing lagi. Beliau adalah penggagas dari Dompet Duafa dan pernah mengelola LKBN Antara dan juga Harian Republika. Sebelum berbincang dengan Bapak Parni Hadi, mari kita simak terlebih dahulu tayangan berikut. Di Indonesia, berbagai lembaga amil zakat terus berkembang. Hal ini terdorong dari besarnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan salah satu rukun Islam. Tumbuhnya institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat tidak lepas dari nama Parni Hadi. Mantan pemimpin redaksi Harian Republika ini adalah salah satu sosok penting berdirinya Dompet Duafa, salah satu lembaga amil zakat terbesar di Indonesia. Pada tahun 1993, Parni Hadi mengawali gerakan solidaritas amil zakat dari lingkungan kerjanya sendiri. Sebagai pemimpin redaksi, Parni Hadi mengajak kelompok wartawan di Harian Republika untuk menyisihkan penghasilan kerjanya kepada kalangan kaum duafa. Lambat laun gerakan amal zakat ini terus berkembang. Tajuk Dompet Duafa yang muncul di Harian Republika menjaring masyarakat luas untuk ikut dalam aktivitas sosial yang diinisiasi Parni Hadi dan kawan-kawannya. Dana yang dikelola sebesar 13 juta rupiah dalam waktu 14 tahun meningkat menjadi 50 miliar rupiah. Dana ini disalurkan untuk bantuan ekonomi kesehatan dan pendidikan bagi kalangan duafa. Pemirsa, saat ini telah hadir bersama kita Pak Parni Hadi. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina dari Dompet Duafa. Selamat datang Pak Parni. Terima kasih, Brur. Apa kabar nih Pak? Apa kabar? Seperti Anda lihat, saya sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sibuk Begitu. terus nih Pak? Selalu sibuk, karena kesibukan adalah ragi kehidupan. Tanpa kesibukan kita susah. Kegiatan Bapak apa saja nih sekarang nih Pak? Sekarang saya banyak mengawal Dompet Duafa, lembaga sosial yang saya dirikan 20 tahun lalu, dan masih mengajar, berbagi lagi. Saya banyak diberi Tuhan kesempatan untuk berbagi, membagi waktu, tenaga, pikiran, ilmu mungkin sedikit banyak, dan mungkin apa yang saya miliki, uang, nggak banyak, tapi kalau bisa memang saya berupaya di usia yang sudah tidak muda lagi ini, semakin banyak bisa berbagi. Loh, tapi kalau berbicara berbagi, nggak semua orang mungkin sepaham dengan Pak Parni. Ada yang bilang kalau dibagi nanti habis. Bagaimana nih Pak? Oh enggak, dalam keyakinan agama saya, Islam, semakin Anda banyak berbagi, semakin Anda banyak mendapat rezeki. Tidak ada cerita orang yang berbagi jadi miskin. Termasuk harta juga sebetulnya Begitu. perlu dibagi Pak ya? Perlu dibagi. Justru kalau perintah dalam Islam, Brur, bolehlah Brur ya? Pakai Ya, Brur. silakan. Brur atau Bro, Brur. Perintah berzakat itu gandeng dan perintah sholat. Jadi sholatlah dan kemudian tunaikanlah zakat. Perintah itu saya pelajari ada di lebih dari 20 ayat. Jadi begitu pentingnya kita sholat atau sembahyang langsung berzakat. Jadi kalau sholat, kata ahli orang-orang yang memang lebih tahu dari saya, itu personal, hubungan pribadi, hubungan personal saya dengan Allah, Tuhan. Tapi kalau berbagi, membayar zakat, berderma, hubungan kemanusiaan, hubungan bahasanya hablum minallah ke atas, hablum minanas, hubungan ke manusia. Itu yang memang dua-duanya kita personal langsung ke Allah, tapi lebih bermakna dan harus lebih bermakna lagi kalau kita berbagi, kita berkomunikasi dengan sesama. Sholatlah dan kemudian tunaikanlah zakat. Perintah itu saya pelajari ada di lebih dari 20 ayat. Jadi begitu pentingnya kita sholat atau sembahyang langsung berzakat. Jadi kalau sholat, kata ahli orang-orang yang memang lebih tahu dari saya, itu personal, hubungan pribadi, hubungan personal saya dengan Allah, Tuhan. Tapi kalau berbagi, membayar zakat, berderma, hubungan kemanusiaan, hubungan bahasanya hablum minallah ke atas, hablum minanas, hubungan ke manusia. Itu yang memang dua-duanya kita personal langsung ke Allah, tapi lebih bermakna dan harus lebih bermakna lagi kalau kita berbagi, kita berkomunikasi dengan sesama atau hablum minanas, hubungan dengan manusia. Pada
Pada waktu kembali ke Jakarta, kemudian berbincang dengan rekan-rekan di Republika, bagaimana tanggapan mereka tentang ide berbagi ini, Pak? Alhamdulillah saat itu semua setuju. Semua setuju, Pak, ya? Dan memang kebetulan tadi bagi orang Islam ada kewajiban. Bahkan ada sabda Nabi mengatakan, di dalam hartamu terdapat harta orang miskin. Dalam harta orang kaya terdapat harta orang miskin. Dan caranya adalah dengan membayar zakat 2,5%, dengan membayar sedekah, infak, dan kemudian juga wakaf. Jadi memang ajaran berbagi itu sangat ditekan dalam Islam. Itu ibadah kemasyarakatan, ibadah kepada ibadah yang harus mendampingi terus ibadah personal, yaitu hubungan dengan Tuhan yang diterjemahkan menjadi hubungan dengan antara manusia dan lebih-lebih dengan menolong. Pada masa awal-awal itu berapa orang kira-kira yang bergabung dan berapa dana yang terkumpul? Menarik cerita ini. Awalnya saya juga nggak begitu yakin apakah orang bisa kan mau tapi belum tentu melakukan. Saya takut bahwa waktu itu jangan-jangan nggak banyak, maka saya putuskan. Saya mulai dari diri saya sendiri, istri saya, dan 3 anak saya. Waktu itu rahasia berbuka ya, gaji saya 10 juta sebagai orang nomor 1 Republika. 2,5% berarti saya harus membayar 250.000. Akhirnya saya bagi 5. Saya takut nama saya disebut, saya beri nama nomor 1 Insan Republika. Nomor 2 adalah istri saya, ketiga anak saya. Setelah itu wakil saya, dan itu kira-kira hari pertama saya kira ada 10 orang, tapi ternyata respon luar biasa. Luar biasa terus menerus, sengaja saya tulis itu daftar penyumbang, donatur atau kalau dalam bahasa Arab namanya musaki, terus bertambah. Juli sampai dengan Juli 93 sampai Desember 93 terkumpul 180 juta. Udah besar waktu itu. Tahun kedua 300 juta, tahun ketiga setengah miliar, tahun keempat 1 miliar, tahun kelima terus naik terus, dan terakhir tahun lalu sekitar 200 miliar. Luar biasa perkembangannya. Itu karena kepercayaan orang, karena berkah. Dalam agama saya katakan kita tidak boleh sombong, nggak boleh GR. Kita boleh berusaha keras tenaga, boleh, tapi percayalah hasilnya Tuhan menentukan, Allah menentukan. Maka dari itu selalu berdoa dan jangan lupa berbagi. Dan Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat manusia, seluruh isi bumi, tidak hanya tergantung pada agamanya, tidak tergantung pada suku atau bangsa, kepada seluruh isi bumi, seluruh makhluk Tuhan.